Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas PSG-nya Indonesia, tapi beda nasib. Nah, kenapa kok bisa disebut PSG dan tim ini tuh berbeda nasib? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, oke, tim ini tuh kenapa kok bisa saya sebut PSG-nya Indonesia? Ya, karena tim ini tuh seperti PSG. Tim yang baru saja mendapat bergelimang harta kekayaan, bisa belanja pemain-pemain berlabel bintang. Nah, tim ini juga sama persis lah, bisa berbelanja pemain berlabel bintang Indonesia dan lain-lain. Nah, sebenarnya pada akhirnya kan pemain berlabel bintang ini sendiri pun juga nggak mesti bagus juga kualitasnya. Nah, ini siapa tuh tim yang PSG-nya Indonesia ini? Menurut saya PSS Sleman ya. Kita lihat juga PSG itu setelah diakuisisi oleh Sheikh Qatar, wah, mendatangkan pemain bintang-bintang dunia, pemain terkenal. Nah, ini kita ibaratkan itu seperti PSS Sleman yang sekarang ini dapat investor baru, kemudian mendatangkan pemain bintang-bintang Indonesia loh ini. Tapi kalau ya PSG ini level dunia, kalau PSS Sleman ini level Indonesia. Banyak pemain-pemain terkenal yang didatangkan, bahkan followernya ya bisa jutaan loh ya. Kita lihat ada Kim Jeffrey, wah itu, terus Irfan Bahdim, Fabiano, wah ini pemain Persib ini. Oh, banyak lagi lah ya. Ya, betul sekali ya. Pemain-pemain bintang didatangkan di Kabupaten Sleman ini. Bahkan Kabupaten Sleman ini sempat menggegerkan di awal bursa, musim awal bursa ya. Sebelum adanya Piala Menpora ini, biasanya kan PSS Sleman itu persiapannya itu paling akhir. Kali ini PSS Sleman persiapan start paling awal sendiri. Woy. Bahkan pemainnya Persebaya itu Irfan Jaya itu bisa diambil. Wah, pemain-pemain bintang lah ibaratnya itu ya seperti PSG banget lah. Tetapi kenapa kok saya bilang beda nasib dengan PSG lah? Karena PSG ini sudah menjuarai liga domestik itu. Wah, ini bahkan beruntun ya kalau liga domestik PSG ini menjadi branding itu agar terkenal di luar, ya maksudnya di lingkup Eropa gitu loh. Maksudnya bisa berbicara di dunia. Soalnya kan PSG ini di branding agar bisa menjuarai Liga Champions Eropa. Nah, seperti itu. Tapi PSS ini kemungkinan besar ya berbeda nasib ya. Karena di awal-awal pertandingan ini PSS Sleman sudah terseok-seok juga, yang kemarin sempat kalah dan pada akhirnya kemarin ini imbang lawan Persela Lamongan. Nah, dengan pemain status berlabel bintang loh, itu loh yang berbeda dengan PSG ini. Bahkan saya lihat sistem permainan PSS Sleman ini masih tergolong maut lah ibaratnya, itu masih belum sinkron. Penguasaan bola memang kemarin lawan Persela menang 70%-an lah, sekitar sekian. Tapi dari segi permainan menurut pandanganku sendiri PSS Sleman sangat bermain kurang bagus. Nah, ada salah satu komentar memang berbicara tentang manajemen sekarang sudah profesional, sudah seperti ini. Hei, manajemen Indonesia di sepak bola Indonesia itu tidak ada yang profesional menurut pandangan saya sih. Profesional itu dalam arti sudah pro banget, ibaratnya itu bisa seperti manajemennya Urawaret, Gamba Osaka, atau kita turunkan lagi di Thailand itu bisa ke Buriram. Nah, mungkin lebih tepatnya bukan profesional, tetapi baru mau membangun gitu loh. Bukan profesional. Kalau profesional itu inisiatif sendiri langsung dibangun seperti ini. Manajemen PSS Sleman sendiri ini masih dituntut oleh supporternya untuk membangun seperti itu. Seharusnya manajemen yang profesional itu nggak perlu dituntut, langsung dituruti, wong itu sudah kewajiban dari manajemen. Nah, seperti itu. Nah, yang saya tekankan lagi, ini saya mau lihat-lihat Twitter di Ultras PSS. Nah, tim liane wis do main apik dengan pemain akademinya. PSS masih setia dengan salah satu pemain disebutkan oleh Ultras ini. Nah, berarti kan saya ambil kesimpulan, Ultras PSS ini sebenarnya menginginkan PSS Sleman itu bermain dengan akademinya. Benar begitu, Cuk? Ya, benar sekali ya. Pemain PSS ini kan banyak melahirkan pemain-pemain dari akademi, pemain potensial ya. Terutama ya strikernya itu Sadam Ghaffar. Itu yang dipanggil oleh Sintayong kemarin, tapi sampai saat ini belum dimasukkan ya. Nah,
sebenarnya Brigata Kurvasud ini punya visi yang tinggi sebenarnya. Mereka ya menuntut klub untuk profesional dari segi fasilitas, tapi tidak menuntut untuk membeli pemain bintang. Fasilitas oke, bisnis oke, tapi tetap mereka punya idealisme dengan pemain binaan untuk teknisnya ya. Ya, itu sangat memprinsipkan itu sepak bola yang bukan modern ya. Kalau modern seperti Inggris itu bahkan pembinaan mereka juga tidak terlalu tapi lebih ke sepak bola ke Jerman ataupun ke Jepang. Seperti itu sepak bola yang seperti itu malah bagus ya. Lebih tepatnya diterapkan di Indonesia ini. Manajemen yang profesional tetapi tidak tergiur dengan pemain bintang. Nah, saya membaca komentar lagi di kolom Twitter ini ada netizen yang berkata, nyimak katanya mau ngorbitin pemain akademi, tapi melihat situasi match pertama dan kedua kok nggak ada yang dikasih kesempatan. Ya memang benar, PSS mengorbitkan akademi muda tetapi tidak memberi kesempatan pada akademi muda, ya sama saja sebenarnya. Hanya penghias bangku cadangan, ya buat apa gitu loh. Ini kan cuma turnamen pramusim. Kalaupun nanti pemain akademi itu kalah di turnamen pramusim kan masih hal wajar toh, wong masih Tapi kalau pemain bintang sudah bermain bintang, berpengalaman pula kalah gitu kan rasanya juga juga kurang enak hati gitu loh. Nah, saya sih setuju ya dengan pendapat-pendapat di kolom komentar Ultras PSS, dan banyaklah komentar-komentar di Ultras Twitter ini, banyak sekali saya yang setuju dengan pendapatnya. Nah, ya benar sekali ya. Ya seperti yang dibicarakan atau komentar di Ultras PSS ini. Ya katanya mau ngorbitkan pemain akademi, tapi melihat situasi match pertama dan kedua kok nggak ada yang dikasih kesempatan. Ya bener sekali, buat apa sih buat akademi bagus? Lu mau buat akademi seperti Ajax Amsterdam kayak, mau Dortmund kayak, dan lain-lain kayak, percuma kalau nggak diorbitkan. Mending yang biasa-biasa tapi rutin diorbitkan. Nah itu saya malah apresiasi. Ya percuma mau buat fasilitas, mau sport science, wah, mau dibuat gedung bla 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 bla, tapi nggak pernah diorbit, cuma buat formalitas atau pajangan ya. Ya ngapain ya loh. Bener sih ya loh. ya betul sekali ya. Saya tidak mengkritik pemain bintang ya. Saya lebih ke senang ketika turnamen-turnamen seperti ini tuh pemain bintang itu lebih baik dicadangkan terlebih dahulu lah. Diberi kesempatan kepada adik-adik kita yang lebih muda biar punya pengalaman yang besar, dan nantinya juga itu kan menguntungkan tim sendiri loh. Timnya itu bisa menghemat biaya yang besar, dan biaya tersebut itu bisa buat pembangunan fasilitas dan lain-lain untuk jangka panjang tim, bukan untuk sementara. Pemain itu hanya sementara ya. Ketika kalian itu suka dengan pemain bintang itu hanya sementara saja, bukan kok pemain itu selamanya. Ada loh pemain itu yang cuma ya, kalau kalian itu bilang pemain bintang itu berdarah-darah demi klub, itu bohong. Itu hanya demi gaji, bukan kok demi berdarah-darah demi klub. Berdarah demi klub itu justru malah pemain binaan. Pemain binaan itu ketika mereka diberi kesempatan, diberi pendidikan yang bagus, kesempatan bermain di tim senior, ya mereka ini akan memberikan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu ya. Kita contohkan itu kepada malah PSIS ya, yang saat ini sedang dipuji-puji oleh tim manapun. Yang kemarin saya lihat itu dia dipuji juga di YouTube-nya Bung Binder. PSIS ini dengan pemain muda, dengan bakat-bakat mudanya, dia juga dipuji lah. Seperti itu. Ini yang saya harapkan di seluruh tim-tim Indonesia nantinya. Gimana ya? Bukannya saya nggak percaya pemain bintang lagi, tetapi kan kita harapkan itu ya nantinya kualitas timnas nantinya itu bisa lebih baik lah. Bisa ada regenerasi yang cukup cepat. Kita tahu ya bakat-bakat pemain Indonesia itu tidak kurang-kurang sebenarnya. Ini itu melimpah sekali, bahkan itu bakat-bakat alami, bisa bermain sepak bola sejak dini itu sangat alami. Saya melihat sebenarnya ketika Indonesia itu dihadapkan dengan Thailand, di tim-tim Thailand itu pemainnya itu sebenarnya kalau dibandingkan kecilnya Indonesia, ibarat masih SSB Thailand dengan SSB Indonesia, pasti SSB Thailand itu dibantai dengan Indonesia. Anak-anak SSB ini sangat berbakat sekali ketika bermain bola lah. Ketika dewasa, kenapa anak-anak SSB ini tidak bisa bermain dengan bagus ataupun gimana? Bahkan Indonesia itu ketika SSB itu Danone Cup itu berbicara banyak loh di dunia. Indonesia loh, SSB loh.
Tapi ketika senior melempem semua. Lah ini ada problem sebenarnya. Ini menurut pendapatmu gimana, Cuk, problem SSB ini? Ya ginilah, kita lihat PSIS ini kan kalau dilihat dari tim-tim yang lain juga sama, mengorbitkan pemain muda. Tapi yang bikin nilai plus banget lah untuk PSIS ini, mereka satu yang utama lah, mengorbitkan pemain muda, percaya dengan pemain muda. Tapi mereka juga tidak melupakan teknis atau kepelatihan. Lihat aja kepelatihan PSIS, luar biasa, lisensinya tinggi semua. Bahkan dari direktur akademinya saja lisensi A AFC. Loh, mereka sangat serius banget loh ya. Terus fasilitas, mereka juga sangat memperhatikan fasilitas. Bahkan lapangan Citarum, bahkan sekarang itu mereka mau mengontrak 15 tahun di lapangan apa di daerah lapangan Telo. Oh ya, lapangan Telo mau dikontrak 15 tahun sama PSIS. Loh, ini loh. Bener, yang lain juga beberapa tim mengorbitkan pemain. Tapi untuk apa ya? Sistemnya itu masih sistem lama. Nah, PSIS ini punya banyak nilai plusnya ya. Fasilitas ya oke. Sistem kepelatihan ya oke. Yang utama ngorbitkan pemain, percaya dengan pemain muda. Ini yang bikin bagus. Ya betul sekali ya. Mungkin itu ya sebenarnya problem dari para klub-klub Indonesia yang lainnya. Nah, kurangnya kepercayaan terhadap pemain muda, kurangnya diberi waktu terhadap pemain muda ya. Pada akhirnya pemain muda itu layu sebelum berkembang. Nah, saya harapkan tidak ada yang seperti ini lagi gitu. Ya, sebaiknya kan timnas itu bisa dicetak dari tim, bukan timnas itu mencetak pemain bintang, itu bukan. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSG-nya Indonesia tetapi beda nasib. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.